Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, syarah daripada kitab Qurratul Ain bi Muhimmatid Din, cetakan Al-Hidayah Surabaya halaman 199, Syekh Nawawi Al-Bantani menulis ada 10 amalan sunnah yang harus kita pelihara saat berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Artinya, bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Aktivitas sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam, utamanya ia diakhirkan selama tidak sampai masuk waktu yang diragukan. Apakah masih malam atau sudah terbit fajar? Dalam hadis lain Rasulullah menandaskan, "La tazalu ummati bi khairin ma akharus sahura wa ajjalul fitra." Artinya, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, menyegerakan berbuka sebelum salat maghrib. Namun itu tentu dilakukan setelah yakin masuk waktu maghrib. Berdasarkan hadis di atas, saat pertama berbuka sunnahnya dilakukan dengan kurma. Jika tidak ada, hendaknya dengan air. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri fa illam yajid tamro fa'alal ma'i fa innal ma'a tahurun." Yang artinya, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Urutan sebaiknya pertama dengan kurma basah atau rutob jika ada. Jika tidak, maka dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak, maka dengan air. Sebab sebuah riwayat menyebutkan, sebelum salat maghrib, Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air? Yang ada misalnya madu dan susu, maka dahulukanlah madu walaupun sama-sama manis. Ketiga, membaca doa yang ma'thur setelah berbuka. Antara lain dengan doa berikut, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallahu ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, hanya kepadamu aku bertawakal. Sungguh rasa haus sudah sirna, urat-urat sudah basah, dan balasan sudah tetap insyaallah. Wahai Zat yang maha luas karunia-Nya, ampunilah aku. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberiku petunjuk hingga aku kuat berpuasa, lalu Dia memberiku rizki hingga aku bisa berbuka. Atau dengan doa yang lebih pendek dan masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, berkat rahmatmu wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Keempat, mandi besar dari junub haid atau nifas sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga, anus, dan sebagainya jika mandi setelah fajar. Kendati tidak bersedia mandi seluruh tubuh sebelum fajar, hendaknya mencuci bagian-bagian tersebut yang sekiranya rawan masuk air, disertai dengan niat mandi besar. Kelima, menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa, meskipun itu tidak sampai membatalkan, seperti berlebihan dalam mengadakan makanan atau minuman, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang sejalan dengan keinginan dan kepuasan nafsu, baik yang didengar seperti musik, ditonton, disentuh, diraba, dicium, dan sebagainya, sebab semua itu tak seiring dengan hikmah dari ibadah puasa. Ketujuh, memperbanyak sedekah, baik kepada keluarga, kaum kerabat, maupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya, kendati tidak ada, jangan sampai luput walau hanya seteguk air atau sebiji
sebiji kurma. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Artinya, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, sebaiknya juga memperbanyak baca Al-Quran, belajar Al-Quran, menuntut ilmu, berzikir, berbuat baik dimanapun, walaupun saat berada di jalan. Dasarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memeriksa hafalan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Kedelapan, memperbanyak i'tikaf di masjid. Sebaiknya dilakukan sebulan penuh, jika tidak 10 malam terakhir diutamakan. Sebab jika memasuki 10 malam terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghabiskan malam, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggang sebagai bentuk kesiapan menjalankan ibadah. Kesembilan, menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan. Maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya seperti para ulama terdahulu. Bahkan setiap bulan Ramadan Imam Asy-Syafi'i menghatamkannya hingga 60 kali. Kesepuluh, istiqamah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Demikian kesunnahan di bulan puasa yang dianjurkan di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarahi kitab Qurratul Ain karangan Imam Zainuddin Al-Malibari. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.